Oke, sekali lagi, jadi pengelolaan kualitas lingkungan ini bertujuan untuk mencegah dampak negatif dari aktivitas manusia terhadap lingkungan dan lingkungan terhadap makhluk hidup dan material. Nah, pemanfaatan daya dukung lingkungan dan daya asimilasi lingkungan tanpa mengganggu kesetimbangan sudah terjadi dan melibatkan berbagai macam disiplin ilmu, terutama dalam merumuskan aspek-aspek strategis, misalnya perencanaan ruang dan wilayah yang berwawasan lingkungan, lalu penegakan hukum, lalu dan lain sebagainya. Nah, pencapaian dari tujuan aspek strategis yaitu untuk memudahkan dalam pelaksanaan aspek teknis. Nah, jadi aspek teknis ini merupakan upaya pengendalian dampak negatif terhadap lingkungan dengan pendekatan rekayasa atau engineering seperti desain, konstruksi, lalu operasi instalasi pengolahan air, udara, limbah padat atau sampah. Nah, mekanisme pengendalian lingkungan tanpa dampak, nih ada mekanismenya. Jadi, ini ya, bahan bakunya, raw material, yang digunakan untuk untuk manufaktur dan menghasilkan ini ya, menghasilkan sampah atau limbah. Nah, limbahnya ini ada yang langsung diubah menjadi kompos atau di recovery, ada yang di recycle, diolah kembali untuk ini lagi ya, untuk sebagai bahan baku awal lagi, atau dia melakukan ini kalau untuk menjadi zero waste, jadi dilakukan rethink, redesign, reduce dan juga repair untuk mengendalikan limbah yang dihasilkan. Nah, fungsinya pasti dengan melakukan rethink, redesign, reduce dan repair ini adalah untuk supaya limbah yang dihasilkan itu seminim mungkin, atau bahkan kalau bisa adalah zero waste. Lalu kalau mekanisme pengendalian lingkungan dengan yang menurunkan dampak. Nah, kalau tadi tanpa dampak, nah ini ya, tanpa dampak itu artinya tanpa adanya limbah yang dihasilkan atau tanpa adanya sisa. Jadi limbah yang dihasilkan pun diolah lagi, macam-macam yang diolah lagi atau di recovery lagi, atau dilakukan 4R, rethink, redesign, reduce, dan repair tadi. Nah, kalau yang kedua adalah mekanisme pengendalian lingkungan yang menurunkan dampak. Jadi fungsinya adalah untuk menurunkan atau menurunkan dampak negatif terhadap lingkungan, itu maksudnya. Nah, jadi ini bahan baku yang digunakan hampir sama ya, pasti akan menghasilkan limbah. Nah, limbah ini ada yang di reuse, ada yang digunakan kembali, ada yang di recycle, didaur ulang, ada yang energinya di recovery atau penggunaan kembali, pengembalian energi. Nah, ini akan menghasilkan polusinya berupa ini ya, asap ya, adanya asap. Nah, namun asapnya ini ya, asap ini kan berupa limbah ya, tapi limbah yang dihasilkan ini tidak melewati baku mutu. Tuh. Lalu ada lagi yang dijadikan kompos, seperti recovery jadi kompos. Lalu ada yang ditumpuk di landfill, yang menjadi sampah ya, namanya sampah padatan. Nah, jadi walaupun masih adanya limbah, tapi limbah yang dihasilkan itu konsentrasinya masih di bawah baku mutu atau tidak mencemari lingkungan. Itu maksud dari mekanisme pengendalian lingkungan. Ini contoh water treatment plant. Ini mungkin belajarnya sama Pak Freddy. Ini hanya sekilas saja. Lalu ada electrolyze water treatment. Jadi menggunakan elektrolit, elektrostatik. Kurang jelas ya gambarnya. Lalu ada well engineer disposal site. Jadi menggunakan membuat sumur-sumur disposal site atau kayak bak reaktor lah, kayak gitulah, seperti itu. Kolam-kolam, nah itu dia. Lalu ada pemulihan dengan melakukan remediasi tanah dan air tanah yang tercemar. Nah, remediasi ini ada dua jenis, ada yang bioremediasi dan ada yang fitoremediasi. Nah, kalau yang bioremediasi itu kita menggunakan atau memanfaatkan bakteri untuk menguraikan zat-zat pencemar tadi. Nah, kalau dia fitoremediasi kita menggunakan tanaman.
Jadi tanamannya itu akan menyerap atau mengabsorpsi zat-zat polutan tadi atau zat-zat pencemar yang ada di dalam tanah ataupun air tanah yang tercemar. Jadi perdebatan tentang konsep pembangunan yang berorientasi pada economic growth atau pertumbuhan ekonomi dengan pembangunan yang berorientasi pada economic fair and equity atau keadilan dan kesamaan hak ekonomi itu masih berlangsung hingga kini. Nah, inilah kenapa munculnya konsep pembangunan berkelanjutan ini tadi ya. Oke. Kalau ada mau ditanyakan silakan. Izin bertanya, Bu. Ya, silakan. Agak dibesarkan suaranya ya. Saya nggak pakai headset soalnya. Iya, Bu. Untuk teknik perbaikan dan strategi perbaikan lingkungan itu apakah mampu terlaksana ya, Bu? Sedangkan kan pokok permasalahan utamanya itu dari pertumbuhan manusia dan peningkatan pemenuhan kebutuhan, Bu. Oke, jadi strategi ini tidak ada namanya strategi. Strategi itu kan merupakan ini ya, perencanaan untuk upaya-upaya pengelolaan lingkungan. Nah, itu untuk mencapai keberhasilan itu harus adanya dukungan dari semua aspek. Nah, kenapa sih strategi ini masih tetap ibarat itu masih belum terlalu efektif hingga sekarang untuk dijalankan atau diterapkan? Nah, itu tadi karena belum adanya komitmen dari semua pihak untuk betul-betul untuk betul-betul menjalankan atau betul-betul menjaga lingkungannya, untuk mengelola lingkungan dengan baik dan menjaga lingkungan supaya tidak tercemar. Nah, itulah kenapa hingga saat ini walaupun begitu banyak strategi, begitu banyak program yang dibuat untuk mengelola lingkungan, itu tidak akan bisa berjalan dengan optimal kalau tidak ada komitmen, tidak adanya partisipasi aktif dari berbagai stakeholder, dari berbagai pihak. Oke, saya bilang tadi di awal bahwa ini tidak bisa dijalankan oleh hanya satu pihak saja, tidak bisa hanya pemerintah saja. Nah, kalau misalnya pelaku usahanya tidak menjalankan, ya penggunanya peraturan tadi gitu kan. Lalu tidak bisa hanya pelaku usahanya saja. Nah, kalau aturannya atau hukumnya peraturan itu tidak ditegakkan, ya bagaimana pelakunya ini bisa merasa itu kewajibannya, tidak bagaimana merasa itu suatu hal yang memang harus dilakukan. Dan kalau tidak ada pengawasan dari masyarakat, tidak ada dukungan masyarakat dan juga LSM, ini juga tidak akan bisa berjalan dengan baik. Itulah kenapa meskipun adanya strategi, kan fungsi strategi ini merupakan upaya kita untuk melakukan pengelolaan lingkungan. Nah, itulah sayangnya strategi ini tidak bisa, walaupun banyak strategi, walaupun begitu banyak program, kita udah semantap apapun strateginya, kalau ini tidak ada komitmen memang dari semua pihak, ya akhirnya jadi sia-sia. Itulah kenapa walaupun hingga saat ini kita masih PR kalau tentang perbaikan dan pengelolaan lingkungan ini, yang baik dan benar itu seperti apa. Makanya masih banyak penelitian terkait dengan bagaimana sih mengelola lingkungan, bagaimana upaya-upaya untuk mengelola lingkungan dengan murah, cepat, dan efektif. Nah, tapi itu kan masih nama ilmu pengetahuan kan terus berkembang. Nah, mungkin sekarang masih belum, tapi suatu saat nanti kan pasti akan ditemukan caranya. Nah, ini memang butuh peran dari berbagai macam pihak, dari semua pihak, agar bisa berjalan dengan baik. Sama halnya dengan sampah. Sampah kan gitu juga ya. Sampah itu sudah ada di zaman bahola, dari zaman dulu sekali. Itu sudah menjadi masalah. Kenapa sih sampai sekarang masih belum terselesaikan? Padahal sudah banyak penelitian, sudah banyak mahasiswa yang meneliti tentang sampah, sudah banyak hasil-hasil jurnal-jurnal terkait tentang sampah. Tapi kenapa sampai sekarang masalah sampah belum pernah terselesaikan dengan baik? Nah, karena itu tadi, karena tidak adanya komitmen dari semua pihak untuk menyelesaikan masalah itu. Nah, itulah kenapa makanya kita tidak bisa. Kalau orang Jepang itu mereka memang ada komitmen dari mereka, dari masyarakatnya, dari pemerintahnya, dari pihak swastanya, dari pihak pelaku usahanya, memang berkomitmen untuk bagaimana cara mengurangi atau mereduce jumlah sampah atau limbah domestik yang dihasilkan. Dan mereka berhasil karena apa? Karena mereka memang betul-betul berkomitmen kuat. Mereka memang betul-betul memegang prinsip. Sedangkan kita kan masih PR ya, masih PR sampai sekarang, itu yang masih sulit.
Oke, saya bilang sehebat apapun strategi, sehebat apapun cara ataupun ini ya metode, tapi kalau tidak adanya saling kerjasama di antara semua pihak ya nonsen, nggak ada artinya, sia-sia, omong kosong gitu ya. Jadi inti dasarnya ya harus adanya komitmen dari semua pihak baru bisa berhasil. Oke, ada lagi yang mau ditanyakan? Kalau misalnya ini udah pertemuan terakhir ya untuk ujiannya, ini saya balikkan lagi ke ini ya ke rekan-rekan mahasiswa, maunya apakah minggu depan langsung ujian atau nunggu seminggu libur dulu, minggu depannya lagi berujian. Nah itu saya kembalikan lagi ke forum maunya bagaimana. Tapi mungkin untuk pertimbangan semakin cepat ujian otomatis ya insya Allah saya semakin cepat juga untuk meriksa ujiannya. Jadi kalau seandainya ada yang remedial atau nilainya belum mencukupi, nah masih ada waktu lah untuk memperbaiki nilainya. Tapi kalau udah waktunya sudah mepet-mepet untuk saya setor nilai, ya bagaimana? Gitu aja ya, nanti tolong dikabari saja nanti maunya ujiannya kapan. Oke, kalau nanti tiba-tiba ada yang ingin ditanyakan, silakan ajukan pertanyaannya di forum diskusi. Insya Allah akan saya jawab. Saya tutup dulu perkuliahan kita pada hari ini. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Saya tutup dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Bu.